Hai, berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam video kali ini saya ingin membedah satu materi yang katanya sulit dalam bahasa Inggris, khususnya di TOEFL, dan materi ini sangat sering keluar dalam TOEFL. Dan terus terang, materi ini adalah materi saya ketika belajar di S2 di UGM. Sebenarnya ini sangat mudah kalau tahu ilmunya, tahu strateginya. Makanya saya akan share kepada Anda. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu letter, apa itu word, apa itu phrase, apa itu clause, dan apa itu sentence. Nah, ini kita akan bedah perlahan-lahan. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk menguasai bahasa Inggris, khususnya dalam penggunaannya di TOEFL. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih spesifik, Bapak Ibu perlu mengetahui yang pertama adalah letter. Nah, letter ini dalam bahasa Indonesia kita katakan huruf ya. Letter ini adalah huruf. Nah, kita sudah tahu ya kalau letter berarti huruf. Letter itu naik satu level lagi jadinya word. Word ini adalah kata. Nah, kumpulan dari beberapa huruf ini membentuk sebuah kata. Tapi dalam bahasa Inggris ada kata saja yang bisa ada huruf saja yang bisa menjadi kata. Huruf saja bisa menjadi kata. Contohnya ada kata a. Contohnya a book. Nah, ini sudah memiliki arti, yakni adalah sebuah. Maka dari itu dalam bahasa Inggris saja itu sudah masuk dalam bentuk word. Nah, kemudian sudah paham ya letter sama word. Naik level lagi di situ adalah phrase. Phrase. Apa phrase itu? Phrase itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Kumpulan dari beberapa kata ini disebut dengan phrase. Contoh ada kata beautiful girl. Nah, beautiful di sini adalah kata, girl ini word. Nah, dari kumpulan dari beberapa kata ini disebut dengan phrase. Kumpulan dari beberapa kata ini disebut dengan phrase. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, phrase ini kumpulan dari beberapa kata tapi tidak terdiri dari subjek dan predikat. Jadi terkumpulan dari beberapa kata yang tidak terdiri dari subjek dan predikat ini disebut dengan phrase. Beautiful girl ini adalah phrase. Gadis yang cantik. Smart student. Nah, kata smart student. Smart students. Nah, murid-murid yang cerdas. Ini disebut dengan phrase. Kumpulan dari beberapa kata, ini word, tapi dia tidak terdiri dari subjek dan predikat. Ini disebut dengan phrase. Oke. Setelah phrase, Anda sudah paham ya, letter, terus ada word, ada phrase. Selanjutnya, kita akan ada clause. Clause ini apa? Clause ini adalah a group of word atau kumpulan dari beberapa kata contains subject dan predikat, and clause is part of sentence. Dan clause itu adalah bagian dari kalimat. Contoh, jadi ini a group of word containing, yang kumpulan dari beberapa kata yang terdiri dari subject dan verb, dan clause ini adalah part of sentence. Nah, clause ini adalah bagian dari kalimat. Kenapa? Karena di sini clause ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, clause ini
dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah independent clause. Yang pertama apa? Yang di rumah sambil diulangi. Yang pertama apa? Independent clause. Yang kedua adalah dependent clause. Yang kedua apa? Dependent clause. Jadi klausa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah independent clause. Yang kedua adalah dependent clause. Pertanyaannya, apa independent clause itu? Apa dependent clause itu? Kalau Anda tahu, ada kata Independence Day. Independence Day itu adalah hari kemerdekaan. Nah, Independence Day, hari kemerdekaan, artinya apa? Kata itu bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena bisa dipahami. Nah, independent clause ini apa? Independent clause ini adalah a group of word atau kumpulan dari beberapa kata yang terdiri dari subject dan verb, ya. Terdiri dari subjek dan verb. Nah, syaratnya adalah can be thought, bisa dipahami. Ini syaratnya adalah bisa dipahami atau bisa berdiri sendiri. Nah, jadi independence, hari kemerdekaan, bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang kedua di situ adalah dependent clause. Apa dependent clause itu? Dependent clause itu adalah a group of word containing of subject and verb. Jadi dependent clause itu juga terdiri dari subject dan verb. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dependent clause ini cannot stand alone. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dependent clause itu dependent itu ada tergantung. Jadi memiliki unsur ketergantungan. Jadi dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena harus disandarkan dengan independent clause. Bisa dipahami? Oke, lebih spesifiknya mari kita kasih contoh. Contoh, I have done my homework when you come. I have done my homework when you come. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui kalimat I have done my homework when you come di sini terdiri dari dua klausa. Terdiri dari berapa klausa? Dua klausa. Klausa yang pertama adalah I have done my homework. I have done my homework. Ini adalah klausa pertama. Kenapa? Karena terdiri dari subjek dan verb. Karena ini adalah verbnya berupa transitif, maka diikuti objek. Nah, when you come di sini adalah klausa yang kedua. Nah, ini terdiri dari subjek dan verb. Ini adalah verb intransitif karena tidak bisa diikuti dengan objek. Nah, kalau di sini saya tanya, I have done my homework. Saya ngomong, saya telah mengerjakan PR-ku. Saya telah mengerjakan PR-ku. Pertanyaannya, bisakah Anda memahami? Ya, Anda bisa memahami. Di sini terdiri dari subjek, verb, dan bisa berdiri sendiri. Ini disebut dengan independent clause. Jangan bingung, ada yang ngomong independent clause, ada yang ngomong main clause, ada yang ngomong dependent clause, ada yang ngomong sub clause, sama saja. Yang penting Anda harus tahu independent clause itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah induk kalimat. Ya, paham ya? Yang kedua, when you come ini juga terdiri dari subjek dan verb.
Ini terdiri apa? Subjek dan verb. Tapi di sini ada konektornya. Ini adalah konektor untuk menunjukkan keterangan waktu. Ini disebut ini disebut apa? Dependent clause. Ini disebut apa? Dependent clause. Kenapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Contoh ketika saya ngomong pada Anda, when you come, ketika kamu datang, ngapain? Karena nggak bisa berdiri sendiri, maka disebut dengan dependent clause. Kenapa dependent clause? Karena bergantung dengan independent clause. Ini bisa dimengerti maksudnya ketika disandarkan dengan I have done my homework. Nah, bisa dipahami? Sudah mulai paham? Nah, di sini I have done my homework ini adalah independent clause karena bisa berdiri sendiri. Nah, terus when you come ini adalah dependent clause. Kenapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena harus disandarkan dengan independent clause. Ini disebut dengan apa? Itu pakai hitam. Anak kalimat. Ini disebut dengan anak kalimat. Kenapa? Karena harus disandarkan dengan induk kalimat, yaitu independent clause, I have done my homework. Bisa dipahami? Nah, di sini terdiri dari subjek dan verb. Ini terdiri subjek dan verb. Cuma ini bisa berdiri sendiri. Karena bisa berdiri sendiri disebut dengan independent clause. Kalau di sini when you come ini adalah dependent clause atau anak kalimat. Kenapa? Karena ada konektornya yang menunjukkan keterangan waktu. Oke, ini adalah independent clause sama dependent clause. Yang terakhir ini adalah sentence. Apa sentence itu, Sir? Ini tulisannya agak maco ya. Anda harus mengikuti dari awal alur berpikirnya. Sentence itu apa, Sir? Sentence itu sederhananya gini. Nah, tak tulis lagi ya. I have done my homework when you come. Oke, tak tulis lagi. I have done my homework when you come. Tadi saya mengatakan I have done my homework ini adalah apa? Independent clause. When you come ini apa? Dependent clause ya. Jadi I have done my homework when you come ini I have done my homework adalah independent clause. When you come ini adalah dependent clause. Lah, di sini kalau digabungkan I have done my homework when you come ini disebut dengan sentence. Sentence itu kalimat. Kok bisa, Sir? Lah, di sini I-nya sebagai subjek, have done ini sebagai verb-nya, my homework ini adalah sebagai objeknya, when you come ini adalah sebagai adverb. Nah, di sini adverb-nya terdiri, ini kan ada when. Ini adalah time clause. Ini adverb-nya terdiri dari subjek dan verb. Berarti karena adverb-nya terdiri dari subjek dan verb, ini disebut dengan adverbial clause. Ini disebut dengan adverbial clause. Ini nanti yang di dalam video selanjutnya saya akan jelaskan ini termasuk kompleks sentence. Apa kompleks sentence itu? Kompleks sentence itu apabila dalam satu kalimat itu terdiri dari satu independent clause, satu dependent clause. Minimal terdiri satu independent clause, satu dependent clause. Ini disebut dengan kompleks sentence. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas kepada Anda, saya akan bahas di situ ada simple sentence, di situ ada compound sentence,
ada complex sentence, yang terakhir adalah compound complex sentence. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk memudahkan Anda menguasai structure in English dan terus belajar tingkatkan kemampuan. Kalau di buku pertama saya ini di bab nomor 28. Karena asumsinya kalau Anda sudah belajar ini, asumsinya level Anda sudah level advance. Dan ini materi saya yang ada di S2. Sebenarnya sesimpel itu, sesederhana itu. Semoga materi ini bisa membantu Anda. Sedikit saya ulangi. Pertama, Anda harus tahu letter. Letter itu adalah huruf dalam bahasa Indonesianya. Kedua adalah kumpulan dari beberapa letter ini atau beberapa huruf ini membentuk kata. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada satu letter yang sudah masuk kata, yaitu adalah e. Nah, kemudian dari kumpulan beberapa word membentuk phrase. Tapi phrase di sini tidak terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya di situ ada beautiful girl. Selanjutnya di situ clause. Clause itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Dan clause ini adalah part of sentence, bagian dari kalimat. Kenapa? Karena di clause itu terdiri dari independent clause, dependent clause. Independent clause itu terdiri dari subjek dan verb. Syaratnya bisa dipahami atau bisa berdiri sendiri. Dependent clause itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang terdiri dari subjek dan verb, dan itu tidak bisa berdiri sendiri karena harus digabungkan atau disandarkan dengan independent clause. Contohnya, I have done my homework when you come. I have done my homework di situ adalah independent clause karena bisa berdiri sendiri. When you come di sini adalah anak kalimat atau dependent clause. Kenapa? Karena terdiri dari subjek dan verb. Diawali dengan konektor. Yang terakhir saya sudah jelaskan tentang kalimat. Kata I have done my homework when you come, ternyata ini satu kalimat. Di mana subjeknya di sini adalah I, verbnya adalah have done, objeknya adalah my homework. Lah, when you come di sini adalah adverbnya. Jadi sepanjang apapun kalimat itu, kalau dikatakan satu kalimat, mesti terdiri dari subjek, verb, objek, adverb. Nah itu. Makanya Anda harus tahu mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. Lah, karena di sini adalah adverbnya berupa klausa, terdiri dari subjek dan verb. Ini disebut dengan adverbial clause. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu Anda untuk menguasai pola-pola yang ada dalam TOEFL. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan semoga Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian video ini, terima kasih.